Swastiastu. Yang terhormat Bupati Utara Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal Swaib SEMT, yang sama kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Wakapolres Kabupaten Luwu Utara, para kepala perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara, Camat Babutta, Dewan Pembina para relawan Indonesia beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati pula. Saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Groundbreaking peletakan batu pertama pemukiman pengungsi terpadu Kampung Berkah, Desa Babutta, Kecamatan Babutta, Minggu 11 Oktober 2020 kita mulai. Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara bersama-sama, marilah kita mendengarkan dengan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quran melalui lantunan Adik Nur Hikmah, santriwati Kampung Berkah Pasigala. Disilahkan. Yeah.
Bapak hadirin yang sama kami hormati, selanjutnya bersama-sama marilah kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Andi Bambang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami akan memimpin doa dan kami akan memimpin secara Islam. Mohon bagi bapak dan ibu yang beragama non Islam, mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Hari ini hari Ahad 10 Oktober 2020 yang sedang mengikhtiarkan groundbreaking peletakan batu pertama Kampung Berkah Masamba. Ya Allah, ya Rahman, kami memohon keridhaan-Mu, karena hanya dengan ridha-Mu sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Karena dengan ridha-Mu maka apa yang kita citakan tentang Kampung Berkah Masamba untuk menebar kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan di masa depan bisa tercapai. Ya Allah, ya Rahim, kami adalah makhluk-Mu yang lemah. Tak ada daya upaya yang bisa kami lakukan kecuali atas izin-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, maka teguhkanlah dan kuatkanlah kami untuk berjuang membangun Kampung Berkah Masamba. Ya Allah, ya Rabbul Jalal, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat perjuangan dan berkumpulnya umat, tempat asmani dibesarkan dan diagungkan, menjadi tempat ajaran Rasul-Nya diterapkan, menjadi tempat Al-Qur'an-Nya dibacakan dan dihafalkan, menjadi tempat berpencarnya cahaya Islam di tanah raya, menjadi tempat bangkitnya umat di segala sektor. Ya Allah, lindungilah bangsa kami, negeri kami, jadikanlah bangsa kami bangsa yang damai, aman, sejahtera. Hanya kepadamu kami berpasrah diri, hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan penanggung jawab Kampung Berkah Masamba kepada Bapak Muhammad Nur Rajadain, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati Lu Utara, yang terhormat Pak Sekda, yang terhormat Pak Waka Polres Lu Utara, terhormat Bapak Kadis dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lu Utara yang kami hormati dan cintai, Ayahanda Dr. Hizbullah dan Ibunda Prof. Mediati, Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pengawas para relawan Indonesia sekaligus Pembina Kampung Berkah Masamba dan Kampung Berkah Pasigala. Yang ingin kami laporkan pada kesempatan kali ini pada groundbreaking Kampung Berkah
Masamba adalah bahwa ini adalah ikhtiar kita bersama untuk insya Allah ikut berpartisipasi aktif, ikut berkontribusi pasca terjadinya bencana di Masamba. Jadi kalau kami ingin menceritakan sedikit perjalanan para relawan Indonesia di Luwu Utara, alhamdulillah sudah hadir sejak hari ke-2 pasca bencana di tanggal 14 Juli 2020. Tim pertama dipimpin langsung oleh Ayahanda Dr. Hizbullah, tim kesehatan. Kemudian malamnya disusul tim logistik dan tim-tim lainnya. Jadi sepanjang perjalanan ini kita ada 3 program di Luwu Utara. Yang pertama tanggap darurat kurang lebih 1 bulan. Kemudian kita masuk ke tahap pendampingan pengungsi terpadu. Jadi ada 3 titik yang kita dampingi di Luwu Utara ini. Ada di Bukit Harapan, ada di Desa Wara, dan juga ada di teman-teman ex pengungsi di Kampal yang ditangani oleh PMI waktu itu. Jadi sudah hampir 3 bulan, alhamdulillah perjuangan kita di sini, dan kita sekarang sudah masuk ke tahap jangka panjang. Jadi setelah pendampingan pengungsi terpadu, kita masuk ke tahap jangka panjang pemukiman pengungsi terpadu. Jadi kita perkirakan insya Allah ini sampai akhir zaman, karena sudah ada lokasinya, insya Allah nanti ada bangunan-bangunan, ada fasilitas-fasilitas lainnya. Yang perlu juga kami sampaikan di Luwu Utara ini, sejak dari awal alhamdulillah kita sudah dari tim kesehatan yang saya sampaikan tadi dipimpin langsung oleh Ayahanda Dr. Hizbullah, kemudian tim logistik. Saya tidak tahu sudah berapa jumlah total, berapa ton kita berbagi beras, berbagi sembako lainnya, tapi insya Allah mungkin salah satu yang terbanyak kita distribusi selama bencana di Luwu Raya. Karena sampai pun hari ini kita masih terus mendistribusi. Per pekan itu sampai hari ini kita target sampai Desember kita mendistribusi minimal 1 ton setiap pekan. Di kurang lebih 200 kakak lebih yang kita intens tangani. Jadi itu, nah, sebagian ada yang kita dampingi, ada dari anak-anak kita dari Lawu, dari Durian Bela, Desa Wara, yang alhamdulillah Pak Bupati kemarin sempat berkunjung ke sana. Kita sangat bersyukur, saya termasuk koordinasi dan Pak Camat, alhamdulillah mereka sangat bersyukur karena sudah ada kehadiran dari Bapak pejabat Bupati Luwu Utara ke sana. Jadi mudah-mudahan penanganan banjir bandang pasca banjir bandang Luwu Utara ini bisa segera dituntaskan dan masyarakat yang menjadi korban bisa segera hidup normal kembali. Karena apalagi saya bayangkan 3 malam terakhir hujan deras, saya tidak bisa, karena saya menangis menyaksikan, membayangkan gimana mereka yang hidup di tenda sampai hari ini. Jadi mudah-mudahan Kampung Berkah salah satu solusi kecil dari para relawan Indonesia untuk ikut berperan aktif meringankan beban saudara-saudara kita di Luwu Utara, insya Allah. Jadi nantinya di sini akan ada masjid, akan ada asrama di bawah sana, pemukiman di sebelah sana. Jadi kita sudah berhitung tentang titik-titik lokasinya masing-masing supaya semuanya bisa berjalan tanpa ada saling mengganggu. Misalnya kan ada pemukiman, kalau bersatu dengan tempat santri kan jadinya nanti kurang baik. Makanya kita sudah tentukan titik-titiknya masing-masing yang kira-kira paling memungkinkan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi itu yang bisa. Yang terakhir kami sampaikan, ini adalah Kampung Berkah yang kedua yang kita bangun. Sebelumnya di Kampung Berkah Pasigala, Palu Sigedonggala, alhamdulillah sudah berjalan, dan anak-anak kita di sana yang kita bina juga sudah ada yang kesini rolling, setiap bulan ada 2 kita rolling. Dan tadi mengaji itu sudah juga anak santri kita yang kita anak-anak korban bencana di sana. Jadi yang terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, kepada Pak Sekda, Pak Wakat, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang menyempatkan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua dunia akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pembina Para Relawan Indonesia dan Kampung Berkah Masamba kepada Bapak Dr. Hizbullah Amin, dengan hormati silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu ala alihi wa sahbihi. Pak Bupati yang kita hormati, Pak Sekda, Polres, Mas, Pemda lainnya. Saya banggakan teman-teman dari para relawan Indonesia. Ya, kita henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kesempatan dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Kampung Berkah Masamba ini. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bupati dan undangan yang saya hormati, jadi para relawan Indonesia ini sudah berdiri secara hukum itu 2 tahun. Namun kami semua yang tergabung ini adalah memang pegiat bencana. Saya memang sejak mahasiswa sejak tahun 84, dan pendirian para relawan Indonesia ini adalah hasil evaluasi dan ikhtiar kami setelah mengevaluasi beberapa bencana yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh, Padang, Bantul, di Lombok, Palu, dan bahkan bencana-bencana yang konflik pun hasil evaluasi kita bahwa memang mesti ada tahapan ya, seperti digambarkan oleh Pak Ketua Penanggung Jawab tadi, Pak Nuraga Daeng, bahwa ada tanggap darurat, ada pendampingan, kemudian untuk jangka panjang. Di antara bencana-bencana itu memang ada karakteristik dari masing-masing, dan salah satu karakteristik dari bencana-bencana itu adalah bahwa korban bencana itu memang harus direlokasi. Dari sebagian dari mereka itu mesti direlokasi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan atas prakarsa itulah salah satu yang diurus oleh para relawan Indonesia yaitulah tadi relokasi, di antara beberapa program-program lain ya, yang juga terus berjalan. Nah, untuk yang Kampung Berkah di Masamba ini, memang setelah kita melakukan survei, evaluasi dan koordinasi dengan teman-teman para relawan Indonesia, bahwa kelihatannya memang di Masamba ini mesti kita ikut juga partisipasi aktif dalam membangun kampung. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang pertama, pergerakan dari para relawan Indonesia ini berbasis partisipasi masyarakat. Jadi, namanya juga para relawan Indonesia, jadi ini memang berdasarkan keikhlasan, kerelaan dari para pihak yang peduli ya, yang ada interest dengan dunia kebencanaan dan dunia kerelawanan. Nah, kemudian sebenarnya apa yang kami bayangkan pada saat mendirikan perhimpunan ini, dan salah satu produknya itu adalah Kampung Berkah, adalah bahwa bencana alam di Indonesia ini memang karena saya juga salah satu dosen pengampu di S2 di Unhas, bahwa ya di Indonesia ini memang yang dulu dibilang supermarket bencana, yang sekarang nggak boleh lagi digunakan. Jadi kita memang dari ke hari, kalau dilihat dari jarak waktu, ya, eskalasi dan sebagainya, itu seperti kita bergiliran saja ini dengan adanya bencana. Sehingga memang harus ada komunitas yang mengkhususkan diri untuk ngurusin yang begini-begini.
Meskipun jalan ini sebenarnya jalanan sunyi ya, yang tidak banyak orang yang mau konsen di sini, dan karena memang ini ya terus terang kalau misalnya relawan-relawan kebencanaan biasanya kita semangat pada hari-hari pertama saja. Nah, itu kan banyak publikasi ya, banyak macam-macam. Yang berikutnya ini yang berat, mulai dari pendampingan, kemudian untuk yang jangka panjang begini yang berat. Nah, untuk yang Kampung Berkah ini terus terang memang kami sudah membayangkan, menyadari sejak awal bahwa ini akan berat di situasi pandemi dan resesi ekonomi yang mengancam ini. Tapi teman-teman dari para relawan Indonesia ini adalah orang-orang yang para pejuang, dan selalu kita di para relawan Indonesia ini bahwa ya namanya kalau perjuangan itu mesti ada tantangan, ada kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, itu bukan perjuangan. Memang sudah itu jalannya. Masalah bahwa memang ini apakah bisa terwujud, insya Allah terwujud. Kita semua berkeyakinan bahwa Allah yang punya alam semesta ini, ya, Dia akan membagikan rezeki kepada siapa saja yang Dia berkenan untuk berikan. Dan apa yang akan kita bangun ini sebenarnya tidak kecil dibanding apa yang ada di alam jagat raya. Dan pada saat kita meletakkan batu pertama di Palu juga, kondisinya sebenarnya lebih parah dari ini. Belum ada kita ratakan, masih tanah bentang. Dan kita belum ada bayangan seperti apa. Tapi alhamdulillah itu sudah terwujud dan produknya sudah ada, kita saksikan untuk kebencanaan. Dan Kampung Berkah ini merupakan posting untuk timnya Pak Nur dan teman-teman. Apakah memang Kampung Berkah ini layak atau bisa ada produknya yang bisa kita. Karena kedepannya nanti ini kita akan membina orang-orang relawan di sini, santri-santri entrepreneur ya, yang punya jiwa entrepreneur, tapi dia punya jiwa kerelawanan. Nanti yang kita akan didik ya untuk mengabdi lagi di tempat lain. Yang saya katakan tadi, kita tidak tahu bencana nanti di mana lagi, kita tidak tahu. Kita tidak tahu di mana, mungkin cukup kita bagaimana. Secara singkat lagi, sebagai evaluasi dari pekerjaan kita yang lalu-lalu, memang ini agak lambat. Jadi ya kita seperti pelari maraton harus bisa mengatur napas untuk napas perjuangan ini. Tapi insya Allah dia akan, kalau kita merangkak ya, kita insya Allah akan terwujud. Dan saya kira kepuasan tersendiri buat kita kalau kita bisa menaklukkan satu kesulitan. Dan itulah saya kira kepuasan kita, reward kita semua untuk berjuang. Secara teknis mungkin Pak Bupati ya, jadi untuk pemukiman memang itu agak sulit. Pengalaman kami yang lalu itu memang sangat sulit merelokasi itu warga, karena itu menyangkut penghidupan, akses terhadap layanan pemerintah, dan akses terhadap layanan-layanan lain. Nah, pada saat mereka mau direlokasi itu agak berat dan sebagainya. Tapi kami berpikir bahwa kalau orang tuanya tidak bisa kita relokasi, paling tidak generasinya itu yang kita amankan. Generasinya supaya jangan generasinya itu juga mengikuti orang tuanya dalam ketidakberdayaannya terus-menerus turun-temurun. Mudah-mudahan dengan kita mukimkan di sini, paling tidak syukur-syukur kalau misalnya ada pemukiman, alhamdulillah memang itu tujuannya. Tapi kalau tidak, ya sudahlah, kita mungkin ya, pesantren itu juga saya kira sudah luar biasa. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tadi adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Tentunya kita juga berharap ada sinergi dengan pemerintah. Nah, tentu banyak program-program yang bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah bagian dari masyarakat, dan saya juga ya katakanlah saya dengan Ibu Prof ini, saya juga ini adalah pegawai negeri, saya sesungguhnya juga pemerintah. Jadi mari kita garap ini secara bersama-sama, kita pikirkan
saya memang menyadari juga memang ada kesulitan kita dalam sistem ketatanegaraan kita ini, bagaimana penganggaran, mengeksekusi program-program di negeri ini kan dengan dunia kerelawanan sampai sekarang juga saya belum ketemu titik temunya. Tapi saya kira banyak bisa kita kerjasamakan, bisa kita sinergikan. Paling tidak ya pada hari ini ya kita sudah sowan juga ke pemerintah setempat ya, Pak Camat ya, Pak Bupati dan sebagainya. Mudah-mudahan inilah bentuk tabik-tabiknya kita ya. Kita mohon doa restu dari pemerintah setempat ya, semoga pembangunan site plan ini dari A sampai K ini paling tidak dalam waktu 2 tahun insya Allah sudah rampung dari A sampai K. Insya Allah itu akan terlaksana. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan komitmen saya selaku pengasuh Pesantren Alam Indonesia, maka saya mengambil peran di sini untuk lingkungan. Jadi kami punya ribuan bibit, nanti Pak Nur Pesantren Alam yang mengambil alih untuk penanaman seluruh pohon yang ada di sini, 4 hektar insya Allah. Insya Allah bulan 12 tanaman akan kami angkut ke sini.